Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 5. Mari kita siapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu IPA, IPS, dan SPDB. Kita belajar IPA dulu, KD 3.8 dan 4.8. Muatan IPA kali ini kita akan belajar tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau 1 tahun. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Peredaran bumi mengelilingi matahari dari barat ke timur berkecepatan 30 km per detik. Sementara itu, panjang lintasan dalam satu putaran adalah 943 juta kilometer. Lalu, apa yang terjadi di bumi saat terjadi revolusi bumi? Yang pertama, revolusi bumi akan mengakibatkan adanya perbedaan siang dan malam. 2. Adanya pergantian musim. 3. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Dan yang keempat adalah rasi bintang yang berbeda-beda. Setelah kalian mempelajari akibat dari revolusi bumi, sekarang buatlah peta pikiran tentang akibat revolusi bumi. Selanjutnya, ayo kita membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Peredaran bumi mengelilingi matahari dari barat ke timur berkecepatan 30 km per titik-titik. A. Hari, B. Detik, C. Menit, D. Jam. Jawaban yang betul adalah detik. Soal nomor 2. Terjadinya perubahan waktu siang dan malam karena adanya pergeseran garis edar matahari. 3. Sekumpulan bintang yang membentuk pola tertentu di langit disebut rasi bintang. 4. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. 5. Sebutkan akibat dari revolusi bumi. Akibat revolusi bumi adalah adanya perbedaan siang dan malam. 2. Pergantian musim. 3. Terjadinya gerak semu tahunan. Dan yang keempat, adanya rasi bintang yang berbeda-beda. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari informasi yang ada pada teks bacaan. Ayo kita membaca dulu penyebab terjadinya perubahan musim di bumi. Bacaan ini akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silahkan dibaca ya, yang ada di rumah, dimanapun berada, silahkan membaca. 4 musim di bumi.
Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, silahkan membuat peta pikiran tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, ayo kita menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. Bacaan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. 4 musim tersebut tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, di mana belahan bumi bagian tengah tidak terlalu mengalami kemiringan, sehingga sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan di Indonesia mengalami musim kemarau dan musim hujan karena variasi musiman curah hujan cukup besar. Musim yang terjadi di Indonesia adalah musim hujan, terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Musim pancaroba terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan musim pancaroba kedua terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Ayo menjawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Musim pancaroba kedua di Indonesia terjadi pada bulan A. Januari, Februari, Maret. B. September, Oktober, November. C. Oktober, November, Desember. Dan D. Juni, Juli, Agustus. Jawaban yang betul adalah September, Oktober, dan November. B. 2. Musim pancaroba di Indonesia terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. 3. Musim yang terjadi di Indonesia adalah musim kemarau, musim hujan, dan musim pancaroba. 4. Indonesia berada di wilayah khatulistiwa, sehingga sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. 4. Mengapa di negara Indonesia ini tidak terjadi 4 musim? Karena negara Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa yang sepanjang tahun selalu disinari oleh matahari. Selanjutnya, kita akan belajar muatan SBDP. Kali ini kita akan belajar tentang interval nada. Untuk memahami interval nada, kita harus mengetahui terlebih dahulu tangga nada, terutama yang berkaitan dengan nada pokok berikut ini. Deret nada-nada yang naik turun dari tiap tangga nada. Perhatikan contoh tangga nada di bawah ini. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, berarti naik. Terus nada yang turun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, turun. Yang kedua, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Contoh jarak untuk tangga nada mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. 3. Langkah nada dari nada satu ke nada lainnya. Misalkan dalam tangga nada C mayor, nada C ke C, langkah pertama. C ke D, langkah kedua. C ke E, langkah ketiga, dan seterusnya. Contohnya jangka C ke D dalam tangga nada C mayor, D adalah langkah kedua dengan nada pangkat sekonde. Nah, setelah kalian mempelajari tentang tangga nada, ayo kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Kita nyanyikan bersama-sama, yang ada di rumah silahkan menyanyi bersama-sama lagu Tanah Airku.
Setelah mengamati notasi lagu Tanah Airku, identifikasilah interval yang terjauh dan terdekat pada lagu tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Interval dibatasi oleh titik-titik nada A1, B2, C3, D4. Yang betul adalah B, 2 nada. Nomor 2, untuk memahami interval nada, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tangga nada. 3. Nada pertama interval disebut nada pangkal. 4. Tangga nada C ke C adalah langkah pertama, disebut prime. 5. Tuliskan deretan tangga nada naik dari C, D, E, F, G, A, B, C, accent, yaitu C tinggi. Nah, demikian tadi pembahasan tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.